Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Citra Rahmat Dewi dengan NPM 22401031176. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari analisis studi kasus yang sudah saya eh, kerjakan. Next. Nah, dari yang pertama ada analis permasalahan eh, yang sudah ada di buku yang mana kesalahan pemesanan di loket layanan cepat saji seperti Hardee's, McDonald's, Burger King, Wendy's merupakan hal yang cukup sering terjadi dan pada kasus tersebut disebabkan oleh adanya hambatan komunikasi. Nah, dua penyebab utama yang paling umum terjadi karena kurangnya fokus dari karyawan saat menerima pesanan dan adanya perbedaan bahasa antara pelanggan dan karyawan. Next. Nah, eh, sebelumnya kita analisis dulu tipe-tipe komunikasi. Nah, ada tipe komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi di mana karyawan menyampaikan informasi kepada manajemen. Nah, komunikasi ke atas itu biasanya, contohnya menyampaikan ide, keluhan, saran maupun laporan. Selanjutnya ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi dari atasan kepada bawahan atau dari manajemen kepada karyawan. Nah, tujuannya menyampaikan instruksi kerja, menjelaskan perubahan kebijakan, membangun motivasi dan semangat kerja. Selanjutnya ada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan penyampaian informasi terkait bisnis di antara karyawan, manajemen, dan pelanggan. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini melibatkan pertukaran perasaan melalui saluran komunikasi dari satu orang ke orang lain. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Nah, yang pertama ada komunikasi verbal langsung antara karyawan dan customer, yang mana hari ini menjadi topik atau studi kasus yang akan kita analisis lebih mendalam. Yang kedua ada analisis antar karyawan seperti yang ada sebelumnya tadi, adanya eh, miskomunikasi atau eh, komunikasinya itu tidak lancar di antara tim dapur, kasir. Biasanya ini terjadi pada drive-thru. Yang ketiga ada komunikasi berbasis sistem seperti layar pemesanan, handset, atau software POS. Eh, Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Biasanya ini eh, seperti isyarat tubuh eh, dan ekspresi. Next. Nah, alasan terjadi masalah komunikasi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa biasanya permasalahan di restoran cepat saji itu em, adanya pekerjaan, jadi karyawan itu multitasking, terus sehingga terjadi kesalahan pemesanan, terus adanya perbedaan bahasa. Nah, eh, alasan terjadi masalah komunikasi itu yang pertama ada eh, karyawan terdistraksi karena harus melayani banyak tugas secara bersamaan atau eh, atau bisa disebut multitasking. Jadi biasanya karyawan tuh mengambil pesanan, menerima pembayaran, menyerahkan pesanan itu di ringkup menjadi satu sehingga karyawan tersebut itu eh, akan fokusnya kurang eh, terhadap satu pekerjaan. Nah, solusi ini harus karyawan tidak karyawan seharusnya memiliki pekerjaan yang jelas dan tepat sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Yang kedua, adanya hambatan bahasa atau aksen yang sulit dipahami memperbesar kemungkinan kesalahan interpretasi pesanan. Nah, baru-baru ini ada yang viral di uh, drive-thru, tentunya di negara eh, salah satunya di negara Kanada, di Kanada, yang mana ada eh, karyawan yang dari India eh, dan pesanannya itu eh, ketika melakukan pesanan komunikasi antar em, pelanggan dan karyawan itu kurang karena eh, adanya aksen
yang sulit dipahami satu sama lain. Yang ketiga ada kurangnya pelatihan khusus dalam komunikasi efektif dan manajemen fokus dalam situasi sibuk. Nah, ini menjadi suatu alasan terjadi masalah komunikasi. Contohnya, eh, contohnya, contoh nyatanya itu yaitu karyawan sedang menerima pesanan sambil menghitung uang kembalian dan menyiapkan makanan sehingga tidak mendengar pesanan dengan benar, sehingga eh, ini harus diperbaiki. Next, solusinya. Di sini saya menerapkan solusi yang pertama, penggunaan teknologi voice to screen, yang mana sistem otomatisasi yang mentranskrip suara pelanggan langsung, eh, sehingga ini sudah diberlakukan pada mm, drive-thru yang ada di Amerika Serikat. Yang kedua, adanya pemisahan peran kerja. Jadi karyawan yang menerima pesanan hanya fokus pada satu saja tanpa melakukan tugas lain secara bersamaan. Yang ketiga, pelatihan komunikasi, memberikan pelatihan dan teknik pendengaran dan respon klarifikasi sehingga double checking. Jadi pelatihan double checking. Terus yang keempat, ada penggunaan visual display screen di sisi pelanggan agar mereka lebih bisa melihat dan mengkonfirmasi kembali pesanan mereka. Jadi eh, eh, adanya eh, layar yang eh, sehingga pihak customer langsung bisa melihat bahwa pesanan ini sudah benar apa belum. Selanjutnya, mengapa solusi ini efektif? Yang pertama, mengurangi beban multitasking sehingga meningkatkan fokus pada saat menerima pesanan. Eh, yang kedua, menghindari miskomunikasi karena bahasa melalui pelatihan dan sistem konfirmasi pesanan atau double checking itu sendiri. Yang ketiga, tentunya kita harus melek dengan teknologi sehingga dalam penerapan teknologi dapat membantu menyaring kesalahan yang bisa terjadi dalam komunikasi lisan. Nah, pengukuran efektivitas solusi ini eh, bisa dilihat dari yang pertama, penurunan jumlah keluhan pelanggan terkait salah pesanan. Tentunya jika pemberlakuan solusi ini efektif itu adanya penurunan keluhan dari pelanggan. Yang kedua, waktu pelayanan lebih singkat dan efektif. Yang ketiga, hasil survei kepuasan pelanggan. Yang keempat, pengamatan langsung dan evaluasi performa. Yang keempat, pengamatan langsung. Next. Alternatif jika solusi tidak efektif. Yang pertama, saya akan menggunakan alternatif menggunakan AI, voice assistant untuk membantu menerima mencatat pesanan pelanggan. Nah, ini sudah diberlakukan oleh tempat-tempat drive-thru yang ada di Amerika Serikat, yang mana penggunaan AI voice ini dapat membantu dalam mengurangi kesalahan pesanan. Yang kedua, memasang digital self-order di drive-thru sebagai opsi mandiri bagi pelanggan. Jadi, si pelanggan bisa eh, melakukan self-order sehingga meminimalisir kesalahan pesanan. Next, kelebihan dan kekurangan solusi. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan di dalam solusi tersebut. Namun kekurangan tersebut kita bisa meminimalisir, eh, dan kelebihan bisa kita tingkatkan. Yang mana yang pertama, perusahaan. Dari sisi perusahaan, mengurangi kerugian karena salah pesanan tentu. Eh, Terus meningkatkan reputasi layanan karena eh, layanan reputasi sangat restoran cepat saji itu em, tergantung dengan reputasi layanannya. Jika diberikan secara cepat, maka reputasi itu menjadi bagus. Yang kedua, karyawan. Beban kerja lebih fokus dan tidak terlalu multitasking. Jadi pemberlakuan eh, pekerjaan yang jelas itu dapat membuat karyawan lebih nyaman dan minim stres. Terus yang ketiga ada pelanggan. Pesanan lebih akurat, waktu tunggu lebih singkat, jadi pengalaman lebih memuaskan. Nah, dari sisi kekurangannya, yang pertama, perusahaan investasi awal untuk teknologi voice to screen dan pelatihan karyawan cukup tinggi. Terus yang dari segi karyawannya, adaptasi dengan teknologi baru bisa memerlukan waktu dan pelatihan intensif. Sehingga perusahaan perlu mendorong karyawan untuk melakukan suatu perubahan yang terjadi pada sisi teknologi yang diberlakukan.
Ketiga, pelanggan. Sebagian pelanggan mungkin merasa canggung menggunakan sistem baru atau merasa kurang interaksi personal. Penutup. Kesalahan pemesanan di restoran cepat saji seperti Hades dan McDonald atau Wendy's disebabkan oleh masalah komunikasi antara karyawan dan pelanggan, terutama karena multitasking dalam hambatan bahasa. Solusi yang dirumuskan mencakup teknologi pendukung, pemisahan tugas, dan pelatihan komunikasi yang relevan. Solusi ini menawarkan dampak positif yang signifikan walau tetap memiliki kekurangan terutama dari sisi biaya dan adaptasi teknologi. Kesimpulannya, pengelolaan komunikasi organisasi uh, yang baik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, reputasi, dan kepuasan pelanggan dalam layanan cepat saji. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan bahasa, serta adanya kebisingan, mohon dimaafkan. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.